lu ngapain sih bikin channel YouTube sama saham terus sekarang jadi investasi, tujuan lu apa gitu? Ceritanya mungkin harus balik ke 2016. Dari buka rekan sekuritas 2014. Iya. Cuman ya dulu nggak ngerti lah, nggak baca apa-apa, bener-bener baru cemplung di 2020 langsung bikin channel sambil belajar sebenarnya. Karena kan ibaratnya udah all in lah. Udah all in, bener, udah all in. Iya kan, udah all in. Apa yang lu dapet revenue lu puter ke hasil analisa lu masukin di sana ya. Betul. Lu ikut seminar beli properti nggak pakai modal. Tapi waktu gua tanya lu jawab lu belum punya properti. Padahal kan nggak pakai modal, kenapa lu nggak punya properti? Kan logiknya begitu. Kan nggak pakai modal, kenapa lu nggak punya sampai hari ini? Harusnya punya banyak. Harusnya punya banyak dong, kan lu pakai modal gitu kan. Apalagi kalau sampai mentor dia bilang beli properti nggak pakai modal, tapi dia jual propertinya ke member ya, gue juga nggak habis pikir. Kalau nggak pakai modal ngapain lu jual ke member? Lu beli lagi aja kan nggak pakai modal. Beli seberapa banyaknya. Iya kan? Nah, ternyata kan nggak segampang itu. Benar. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di KSI Talk. Di episode kali ini kita kedatangan seorang praktisi saham ya. Nah, langsung aja, apa kabar Bro Yusuf? Halo kok, baik kok. Nah, ini sekilas sedikit saya ceritakan, Bro Yusuf ini sebenarnya udah punya bisnis nih. Cuman saya juga bingung ya. Dia dulu sempat bikin channel namanya Q Saham ya. Betul. Saham. Nah, terus sekarang udah jadi Yusuf Bicara Investasi ya. Betul. Karena banyak banget mungkin ya investasi yang lu pengen ungkapin di sini. Nah, bisa perkenalin diri lu mungkin, Bro. Oke, nama gue Yusuf Arifin Yusef. Gue punya usaha juga, bantu usaha orang tua. Namanya Capital Bakery. Sekarang ada 15 outlet di Jakarta, Bekasi, Tangerang. Dan gue juga ikut kelas lu di KSI. Jadi gue juga punya kos-kosan, ada 2 kos-kosan. Dan seluruh keuangan gue, hampir semua yang gue punya cash, gue taruh investasi di saham. Mantep. Berarti revenue yang lu dapat dari aktif ya? Ya, aktif, dari aktif income, termasuk yang dari pasif ya, dari kosan. Dari kosan semua gue masukin saham. Semuanya lu gulung lagi masuk ke saham. Betul. Tapi mungkin ada momennya mungkin 2022 pas lagi gue beli akuisisi kos-kosan, itu gue rem dulu buat renovasi. Setelah renovasi baru gue masuk ke saham lagi. Oke. Berarti ibaratnya dari aktif nih pindahin ke pasif dulu, yes, ya kan, ke bisnis kos. Betul. Dari pasif ini digulung lagi masuk ke saham. Betul sekali. Which is sebenarnya saham juga pasif sih ya. Benar. Bukan trading kan? Bukan trading. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, lu kan udah punya outlet bakery tadi ya, sampai 15 segala macam. Lu ngapain sih bikin channel YouTube sama saham terus sekarang jadi investasi? Tujuan lu apa gitu? Ceritanya mungkin harus balik ke 2016 gue married. Jadi waktu itu gue pingin liburan sama bini gue, honeymoon. Gue pingin video pakai drone. Oke. Nah, abis itu ternyata waktu itu barang lagi nggak ada, jadi gue nggak dapet. Jadi gue married bulan 10 itu gue honeymoon tanpa drone. Nah, abis itu karena gue PO nggak dapet barang, akhirnya di bulan 1 gue sama bonyok gue sama bini gue mau ke Lombok. Abis itu gue PO lagi, kebetulan gue dapet barangnya. Nah, tapi gue waktu itu ngebohong sama bini gue. Jadi waktu itu harga pasarannya kalau nggak salah 17 juta deh kalau nggak salah. Pertama kali keluar DJI Mavic gitu. Jadi zaman dulu kan drone-nya gede, Phantom tuh. Tiba-tiba jadi bisa dilipat si Mavic. Betul, jadi kecil. Nah, jadi waktu itu harga pasarannya 17 juta, cuman nggak ada barang. Bayangin kita udah nanti berapa, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, 4 bulan udah nanti kok. Cuman nggak ada barang. Akhirnya ada orang PO buka 23 juta. Tapi dia bisa dapetin barangnya. Dapat barangnya, beli nggak? Gua beli. Nah, bini gue tipe yang suka lihat handphone gue. Pas dia lihat lah, kata lu 17 juta, kenapa jadi 23 juta? Bilnya naik 6 juta. Bilnya naik. Padahal gue nggak kasih dia harganya berapa, cuma kasih 17. Habis itu dia ngamuk, dia bilang nggak mau tahu, dia bilang pokoknya lu jual tuh barang katanya. Jadi akhirnya pas barangnya nyampe, dia ngomel juga, dia bilang pokoknya lu harus jual tuh drone. Nah, setelah gue iseng-iseng, gue jual di Tokped, gue jual 24 juta. Jadi untung 1 juta. Dan itu hanya laku dalam waktu kurang lebih 10 menit. Gila. Karena tadi ya orang banyak yang mau PO di 17, tapi barang nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Udah 23, gue jual 24 pun masih ada orang yang mau. Karena bener-bener demand-nya banyak, supply-nya nggak ada. Nah, abis itu laku udah 1 juta. Setelah laku, gue nanya lagi
ke seller itu, lu masih ada barang nggak? Gue masih mau beli lagi, siapa tahu gue bisa jualan lagi kan? Iya. Kan 1 juta nggak sampai 10 menit kok. Iya. Not bad dong, gue pikir kan. Iya. Udah kalau nggak laku ya gue pakai sendiri lah gitu. Iya, kan. iya. Ternyata dia juga nggak ada barang karena memang barang susah. Oh. Tapi akhirnya puji Tuhan kasih gue jalan. Waktu itu 1 bulan itu gue bisa jual 10 unit lah. Oh, ada ketemu supplier Yang lain, jalan-jalan yang complicated, akhirnya gue bisa dapat barang dan gue bisa jualan. Nah dari situ gue jualan dan banyak orang yang beli di luar kota. Karena kan marketnya seluruh Indonesia gitu kan. Yes, nah mereka nanya gue gimana cara terbangin drone ya. Gue gimana jelasin ya, gue juga bingung kan. Nah akhirnya gue bikin video YouTube deh. Nah, asal mulai dari situ. Ternyata itu menjadi funnel yang bagus. Artinya gimana? Orang udah beli sama gua kasih video, ada yang nonton. Ada orang yang nggak beli, tapi dia lihat video di YouTube gua, akhirnya dia tertarik dan jadi beli. Karena banyak orang di saat itu barang masih baru, barang susah, terus orang juga nggak ngerti pas habis beli karena nggak ada yang ngajarin tutorial itu. Betul. Ya. Akhirnya seri berikutnya pun ya gue udah mulai lama-lama jadi benar-benar jualan drone lah. Dari 2016 dan 2021 kayaknya gue akhirnya benar-benar tutup tuh channel karena dan gue punya 2 tim waktu itu, satu yang training buat COD-COD-an, satu lagi admin, tapi karena ya pandemi ya nggak ada yang traveling, akhirnya ya bisa tutup. Nah karena pandemi juga ini jualan drone gue juga lesu. Terus mau ngapain di rumah waktu kan lebih ke WFH gitu kan. Ya akhirnya ya gue bilang kalau drone gue butuh modal drone-nya nih, butuh beli barangnya sebagai modal gue. Ya gue pikir apa yang nggak butuh modal? Saham kan, lu cuma ngomong-ngomong aja gitu kan, nggak perlu beli barang, ya nggak perlu beli handphone segala macam. Gue pikir ya udah gue coba di saham. Ya akhirnya jalanlah dari 2020 sampai sekarang. Berarti udah 4 tahun gue jalan channel Yusuf Bicara Investasi ini. Jadi sebenarnya tuh di channel Yusuf Bicara Investasi ini sebenarnya awalnya lu kagak punya sahamnya ya, hitungannya ya. Baru mulai masuk lagi. Gue mungkin pertama kali buka rekening sekurititas 2014. Iya. Cuman ya dulu nggak ngerti lah, nggak baca apa-apa, bener-bener baru cemplung di 2020 langsung bikin channel sambil belajar sebenarnya. Iya, jadi maksudnya waktu lu bikin channel itu lu belum full invest kayak sekarang. Belum. Biasanya mungkin ya baru berapa juta lah gitu. Masih kecil-kecil lah. Masih kecil-kecil banget. Sekarang kan ibaratnya udah all in lah. Udah all in. Iya kan? Udah all in, apa yang lu dapat revenue lu puter ke hasil analisa lu masukin di sana ya. Betul. Kenapa nih lu transisi nih dari Q saham tiba-tiba menjadi Yusuf Bicara Investasi? Apakah lu ada ekspansi mau sharing selain saham? Jadi dulu nama channelnya sebenarnya nama gue Yusuf Arifin Yusef. Oh, oke. Cuman kayaknya butuh lebih spesifik. Makanya gue pikir yang gue ngomongnya tentang saham, tapi kadang-kadang gue ngomong tentang properti juga, kadang-kadang ngomong tentang kartu kredit, kadang-kadang ngomong tentang peer-to-peer lending, ya kan, yang kurang oke gitu performance-nya, atau misalkan crowdfunding. Nah gue ngomong di situ ya, akhirnya gue pikir ini kan lebih ke keuangan atau investasi, jadi gue ngomong ya udah mendingan diganti jadi Yusuf Bicara Investasi. Oh itu latar belakang kenapa rebranding itu lo lakuin. Nah kenapa dulu pakai Cius Saham, karena nama drone gue dulu nama Cius Drone. Oh. Jadi karena gue bingung pakai nama apa, ya drone-nya gue ganti saham aja gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi Cius itu memang ya udah ibaratnya apa ya, sebuah kosakata yang melekat juga di masyarakat. Ada singkatannya kok. Oh, ada singkatan. Jadi nama istri gue Cindy, gue Yusuf. Cius, Cindy dan Yusuf. Ibaratnya gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya ada juga kan kalau di masyarakat kan lu Cius. Iya, beneran nggak Cius nggak gitu kan? Iya. Oh, ternyata bukan yang itu. Bukan itu. Karena pakai Cindy dan Yusuf sebenarnya itu. Oke, isi. Kalau menurut lo sendiri nih, ya saat ini kan bisa dibilang investasi itu waktu pandemi ya terutama. Ya. Orang tuh benar-benar nggak tahu mau ngapain, kayak lu bilang tadi ya. Gue juga masuk saham baru masuk pas pandemi sih, dan dapat saham murah gitu, dan kita nggak ngerti kalau itu murah sebenarnya. Kalau tahu murah kan kita all in juga ya gitu. Kita nggak ngerti jauh rumah dari rumah gitu ya. Iya, karena waktu itu kita nggak ngerti, takut juga nge-crash ya kan. Akhirnya kita tetap pegang cash sebagian ya, berapa 5-10% ya kita masukin ke sono yang cash onennya. Ternyata naik tuh, gue sempat beli BCA itu cuma 5.000, nyesel banget seumur hidup. 5.000 dan sebelum stock split. Iya, gue dapat split. Jadi gue waktu itu sempat beli BCA waktu awal-awal itu sekitar 1.000, terus jadi 5.000 gitu. Jadi lumayan juga gitu. Kagak ngapa-ngapain, duit ibaratnya duit berapa juta. Udah jual tapi?
Belum jual, masih gua keep. Oke, good. Karena kayaknya masih bisa naik lagi tuh. Iya. Gitu. Jadi cuman gua dividennya, gua udah nggak beliin BCA lagi. Oke, beli yang lain. Gua beli yang lain. Kalau sekarang gua nabung di PTBA gitu. Oke, PTBA. Itu. Pokoknya gua nyari yang dividen. Karena kan gua di bisnis kos carinya pas dividen. Iya. Jadi di saham pun tabiat itu terbawa tuh. Oke. Gitu. Jadi gua harus cari yang ada dividennya. Kalau beli saham nggak ada dividennya, gua kagak berminat gitu. Makanya gue saham-saham yang kayak ibaratnya baru IPO gitu, gue kagak berminat. Ya, memang gue juga nggak berminat IPO lah. Resiko terlalu besar. Iya. Sekali lagi ya, disclaimer ini bukan rekomendasi beli saham ya. Iya. Gitu. Ntar pada beli kita disalahin lagi pas turun nih kan. Ini maksudnya kita berbagi cerita aja kalau kita ada beli itu, bukan kita ngajakin teman-teman ya buat beli juga gitu. Ntar kita disalahin lagi, repot ya kan. Nah, kalau menurut lu sendiri nih sebagai pengamat saham yang di Indo nih ya, kira-kira saham Indo bakal tahan resesi nggak nih? Karena kan sempat waktu itu di 2023 ya, sempat juga kan si Ko Raymond bahas bakal resesi itu sempat viral tuh akhirnya. Kenyataannya nggak resesi kan? Belum jadi resesi. Kalau di video YouTube gue sih, gue nggak percaya akan Indonesia akan resesi. Gue berkali-kali ngomong. Itu ya. Itu. Dan orang bilang properti jelek, gue bilang properti bagus. Yes. Di 2021, 2022, 2023 kalau lihat laporan keuangan misalkan CTRA, BSDE, PANI itu all time high semua. Yes. Lebih sebelum daripada sebelum pandemi. Yes. Cuman harga sahamnya memang belum naik gitu. Cuman ngomong penjualannya jelek, ya orang yang nggak ngerti di properti aja ngomong seperti itu. Yes. Realitasnya ya sekarang kinerja semua pada bagus kok. Gue setuju banget ya. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong amit-amit nih terjadi resesi, sebenarnya yang bisa nahan resesi itu kalau menurut gue saat ini ya, cuman baru dua sih. Mungkin ada yang bilang Bitcoin kan termasuk ya. Kalau menurut gue nih kita ngomong yang ada fisiknya dulu aja ya. Menurut gue cuma dua, satu logam mulia, satu properti. Lo resesi kalau megang duit udah nggak ada value-nya. Iya. Tapi lo megang properti waktu resesi jatuh, lo beli murah, pas pulih itu pasti balik. Karena ada kasus kayak teman bokap gue ya, tahun 98 itu kan kita crash total ya. Keuangan finansial hancur total ya kan. Nah, teman bokap gue itu kan pegang duit tapi nggak bisa kabur. Megang duit takut dirampok. Akhirnya apa? Tetangga yang mau kabur, dia beli propertinya. Dia megang sertifikat. Waktu ada penjarahan, sertifikat nggak laku, bro. Betul. Karena mau cairin di mana? Benar, semua juga crash. Bener nggak? Nah, cuman setelah lewat 4 tahun kemudian di 2002, properti yang tadi kena bakar, itu kan karena kerusuhan lalu dibakar ya. Propertinya dia rebuild ulang, dia sewain sekarang. Udah balik cuma 3 tahun sewa. Yang dia beli waktu masa krisis. Gitu loh. Jadi dari situ gue melihat juga banyak beberapa kasus yang gue ketemu ya di zaman dahulu. Mereka tuh kayak dari properti bukan karena waktu ekonomi mereka bagus, tapi waktu krisis. Betul, setuju. Gitu. Bahkan gue pernah ketemu satu orang ya. Ini salah satu orang yang menurut gue menginspirasi gue kenapa gue full time akhirnya di bisnis properti cost. Karena waktu itu dia ngikut seminar gue di tahun 2017 hampir mau 2018 lah, di Januari awal 2018 gue ketemu dia ikut seminar gue, dia beli buku gue, dia ngobrol sama gue, dia bilang yang lu ceritain di depan semuanya benar. Terus gue tanya, emang bapak sudah main properti cost dari kapan? Dari tahun 98. Sudah lama banget tuh berarti. Nah, gue tanya, Pak, bukannya 98 itu krisis? Pertanyaan gue, benar. Di saat itulah saya beli tanah-tanah yang habis dibakar. Gitu. Gue tanya, emang sekarang punya berapa, Pak? Punya 3.000 pintu. Buset. 1 bulan 6 miliar. Dari situ gue langsung memutuskan masuk properti. Padahal gue belum full time. Tapi setelah gue ketemu si bapak itu, gue jadi yakin. Karena gue sudah ada lihat, ada orang yang bisa punya 6 miliar, kerjanya cuma 5 hari, ya kan? Tiap bulan dapat 6 miliar. Mungkin sekarang udah bisa dapat 7-8 miliar, karena dia udah nggak gulung, dia udah punya bank sendiri. Betul. Tiap bulan dia bisa beli 1 properti, 12 bulan dapat 12 properti. Makanya gue kalau kemarin sempat gue singgung juga ya di podcast sebelumnya, kalau ada pembicara atau mentor yang bilang dia dapat passive income 500 juta satuan dan dia masih mengutin duit member, itu gue yakin dia nggak punya duitnya sih, men. Itu aja kalau menurut gue. Karena logiknya, anggaplah project 3 miliar, lu punya duit 500 juta, lu tuh butuh 6 bulan udah kebeli propertinya, lu nggak perlu uang member lu buat apaan. Kecuali memang duit member lo ada sumber penghasilan lo, gitu ya kan? Ya sih, berarti menurut lo saham bakal tahan resesi nih ya, paling turun doang nilainya ya.
Turun kayak iya, kasus cuman pandemi kemarin. gua nggak yakin ya kayak BRI, BCA balik ke 2000 harga 2020 sih gua nggak yakin. BRI ke 3.000 gua nggak gitu yakin sih. Nggak mungkin balik ke goceng kan, dulu goceng ya kalau hitungan BRI dulu 3.000. Iya, Iya. BRI 3.000. Ya, gue beli masih 2.300 tuh kalau nggak salah. Cuman memang dari bulan Maret, April nih kan di Juni 3 bulan ini memang outflow asing memang sangat banyak sekali sih. Iya, banyak Iya. yang tarik ya. Banyak yang narik benar. Cuman harusnya ya mereka udah take profit, nanti bakal masuk lagi sih menurut gua. Oh. Cuman kapannya ya kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu. Jadi di saham ini bisa dibilang gue masuk cuman berapa persen dari gue punya cadangan cash flow. Ya gue udah nggak pernah masuk input lagi. Jadi gue cuman muterin dividen bro. Kalau sekarang gue dapat dividennya dari saham ini, ya udah gue beliin lagi. Pokoknya gue cuman pegang 10 saham aja sekarang. Jadi cuman gue memang banyak masuk di sektor pertambangan sama perbankan doang sekarang. Properti adalah beberapa. Karena gue juga main properti kan, gue masuk beberapa properti. Tahu nih properti yang bagi dividen yang gede cuma satu kayaknya. Jadi doang ya, bayar aja dari gitu. Gue megang lumayan lah 1.000 lot lebih lah. Gue taruh di situ dan muter aja tuh, berkembang terus tuh dia. Bisa dibilang ya dari dia udah dapat, gue bisa dapat PTRO segala macam dari dividennya dia. Dapat total murah juga dari dia. Terus gue kemarin mikir apa mau dijual aja. Yang gue sangat menyesal adalah waktu itu gue beli film. Oh ya, kenapa nyesel kan harga naik, sempat naik banyak kan? Ya, gue nyesel karena gue jual sebelum dia meroket. Oh, oke. Jadi gue beli memang murah waktu itu cuma 120 perak. Oke, itu sempat dipomo sama yang depannya B gitu kan. Nah, jadi waktu kena pom-poman itu kan naik sampai 700. Gua lebih lebih. Terus turun 400-an lebih kan. Wah, gue mikir, wah ini jangan pom-pomannya udah lewat nih masanya kan. Begitu dia naik gope, gue jual. Tahu-tahu naik 1.000 masalah ya. 1.000 masalah. Terus dia naik lagi 700, gue jual lagi. Begitu masuk yang film layangan itu, naik 1.000, nyesel gue gara-gara layangan putus itu. Langsung meroket sahamnya kan tiba-tiba 1.000. Oh gila ini naik terus. Kayak dulu gue kalau nambah penguatan, aja gue tuh. Nyesel juga. Udah 8 bagger berarti kalau 100 ke 1.000 kan 5 bagger berarti kan? Iya, duh, nyesel banget gitu ibaratnya kan. Tiba-tiba dia launching film itu penjualan naik langsung meroket dia. Gue malah nggak ikutin story itu sih. Gue nggak nonton filmnya, tapi gue yakin karena film itu, karena di waktu itu kan film itu dibicarakan cukup viral ya, dan penontonnya gila-gilaan waktu itu kan, dan dia dapat duit kan cukup banyak banget tuh si MD dari situ kan. Nah, ya gue nyesel juga sih. Maksudnya nyesel kecepatan buangnya gitu loh. Ya, yang penting jangan rugi kok. Untung tuh nggak perlu disesalin. Ngomong-ngomong tadi nih, lu ada nggak sih tips gimana caranya memilih saham yang baik, analisanya? Ya, ini bukan ngajak beli saham ya, tapi gimana sih kalau misalkan nih kita mau beli saham ini? Apakah saham ini bagus untuk kita invest atau enggak? Lu punya nggak sih indikatornya gitu? Apa yang harus dilihat? Kalau di properti kan gue pasti lihatnya lokasi, target segmen, pricing dan lain-lain. Nah, kalau di saham sendiri gimana? Kalau gue pribadi kan cuma milih yang penting gue lihat yang sering bagi dividen gue beli. Kalau gue beli saham simple banget tuh. Ilmu gue pokoknya yang bagi dividen gue beli, udah gitu loh. Gitu. Jadi mungkin selama 4 tahun ini gue juga banyak bayar uang sekolah ya. Dan mati ya pengalaman pribadi juga, gue juga ikut banyak kelas. Cuman kesimpulannya adalah sudut pandang gue mungkin berubah karena mungkin nggak tahu gue sebutin nama, nggak salah satu mentor gue, Bro Kevas Evander, dia itu alirannya Peter Lynch. Jadi lebih ke growth investing. Jadi dulu mungkin pas dengar begitu ya nggak ngeh gitu. Tapi selama ngalamin akhirnya melepas saham-saham yang contoh gue ngomong Demas kan, lu juga punya Demas, gue udah jual. Jadi gue tidak mengejar harga yang mungkin bagi dividen iya, kayak TOTL gue punya TOTL karena bagi dividen iya. Cuman sebenarnya bukan karena dividennya, tapi kalau kunci utama gue adalah perusahaan ini pendapatannya bisa naik gak, laba bersih bisa naik gak. Oh bisa scale up atau enggak ya? Masih bisa bertumbuh nggak? Karena kan nggak semua bisnis bisa. Contohnya Unilever dulu strong banget, sekarang nggak bisa. Jadi kunci utama gitu sebelum gue beli sekarang mungkin pertanyaan adalah perusahaan ini bisa naik gak pendapatan dan laba bersihnya? Kalau bisa, lu tahu nggak faktornya apa? Atau lu punya datanya nggak?
Dia bikin dia bisa naik. Yang betul, permasalahannya tidak semua perusahaan yang kita dapat datanya bisa akses, betul. Bisa akses. Nah, kenapa gue invest T-Hotel nih? BTW harganya udah terlalu mahal buat T-Hotel masuk sekarang, jadi jangan beli gitu ya. Nah, kenapa? Karena T-Hotel itu enaknya dia itu suka infoin dia dapat kontrak baru berapa. Oh, dia open ke publik. Open ke publik. Misalkan per Maret nih, dia udah kasih tahu, dia udah dapat kontrak 50, gue lupa 53 apa 54%. Jadi di Maret, di gue lupa Maret apa April. Berarti kan itu baru 4 bulan dari 12 bulan. Iya. Tapi dia udah targetin dapat setengah tahun punya target gitu loh. Iya, udah keisi lah. Udah keisi. Dan ini targetnya itu tinggi banget. Dan yang kuncinya berikutnya adalah menurut gue adalah manajemen. Nah, tadi tahu bagaimana dia bisa ngomong, oh pendapatan gue mau naik nih. Nah, T-Hotelnya tipikalnya adalah kalau suka baca omongan dia di public expose, dia suka ngomong target tahun depan ini kontrak barunya sekian. Nah, ada beberapa perusahaan properti, misalkan gue contoh misalkan yang depannya P gitu ya. Dia bilang 2023 marketing sales gue mungkin mau sekian T. Di tengah-tengah gue nggak capek. Habis itu dia bilang gue revisi. Sampai akhir tahun gue mencapai, tapi hasil dari yang direvisi itu. Jadi menurut gue itu kayak kurang bocengli lah ibaratnya gitu kan. Nah, si T-Hotel ini tidak. T-Hotel ini dia ngomong 2023 bakal kontrak baru sekian. Dan itu tercapai. Sampai akhir tahun tercapai. Dan itu bukan hanya setahun ya, mungkin hoki gitu ya. Bisa cek deh dalam sebelum pandemi pun bahkan mungkin 5-8 tahun terakhir target dia itu selalu tercapai. Dan ini perusahaan yang memang omongan itu bisa dipegang gitu loh. Dan kita bisa dapat datanya, jadi kita bisa mengekspektasi, oh kalau tahun 2024 ini kontrak barunya bertambah, otomatis kan nanti setelah dia serah terima pendapatannya masuk ke pembukuan dia, mungkin 2025, 2026 ya pendapatan dan labanya bakal naik. Iya, revenue-nya bertambah soalnya. Betul. Karena properti itu memang kan dia ada progres masa pembangunan ya. Jadi PSAK 72 betul. Jadi kan terus juga berbeda sama industri-industri lain yang ibaratnya hari ini dia jual salesnya langsung diakuin. Ya paling 2 bulan 3 bulan sudah masuk lah kalau dia ada piutang ya. Betul. Kalau properti itu kan PO-nya setahun 2 tahun baru serah terima kunci baru bisa akui full ibaratnya kan. Betul. Sisanya kan cuma DP kecil, ya, full paymentnya dari bank kan setelah jadi mereka baru mau kan progresnya. Oke. Gue Dimas gue masih pegang, tapi gue udah nggak pernah nambah muatan. Gue cuma mengalokasikan, memindahkan hasil dividennya dari situ ke saham yang lain. Tapi nambah muatan gue udah enggak, karena sahamnya juga udah mulai anjlok. Ya harganya sih di 160-an. Murah nggak? Ngomong murah. Murah untuk dividen. Cuma pertanyaannya, faktor apa yang akan membuat pendapatan dia naik? Nggak ada. Kalau project dia yang baru itu, ya dia so far dia belum beli tanah baru lagi. Oh ya belum beli tanah, cuman dia buka apa mall atau apa kan? Iya, Ion Mall itu Ion terbesar se Asia Tenggara katanya. Ya, jadi sebelum ya pas lagi gue invest, ya gue sempat ke sana juga. Cuman karena gue pernah ke sana itu, ya kalau kita baca 6 tipikal saham dari Peter Lynch, ini saham slower. Pembangunannya lambat sekali gitu loh. Jadi kalau kita ke sana, gue ke sana weekend kok. Sepi. Pakai pi bener-bener sepi. Tapi sebelum Ion buka ya, waktu itu udah ada McD, udah ada Starbucks. Sepi. Jadi ya ini gue pas kita kan cuma lihat dari laporan keuangan, lihat angkanya bagus gitu kan. Tapi pas lagi lu turun ke lapangan, ya lu nggak dapet feelingnya nih perusahaan kayaknya bertumbuhnya bakal lambat gitu loh. Tanahnya masih banyak, iya, cuman ada batasnya, iya gitu. Jadi menurut gua nggak menemukan faktor dia bisa lari kencang gitu loh. Makanya kalau orang bilang suka panik, justru gua malah bisa ngertiin. Iya, karena jualannya kencang. Karena cepat. Ya kalau kita ke peak tahu sendiri lah. Iya. Nanti ada buy the sea, nanti ada apa tiba-tiba udah muncul ya kan. Iya. Jadi cepat banget gitu loh. Jadi gua percaya ya. Tahun 2024 ini kan marketing saya 2 kali lipat daripada 2023. Walaupun memang masih jauh dibanding Cetera dan BST. Cuman ya gue percaya dia terus kalau bisa bertumbuh. Walaupun memang harga Pani mahal. Cuman gue lebih, kalau gue suruh pilih sekarang, gue lebih suka Pani daripada Demas gitu. Karena pertumbuhannya lebih cepat. Gitu.
Karena growth-nya dia itu marketingnya genjor, Benar. ya kan? Dan dia bisa Terus bisa bikin ditambah- konsepnya juga. itu, dia bisa nyari traffic. Betul. Itu dia bisa nyiptain traffic. Benar. Gitu. Dia berani buat invest keluarin ibaratnya fasum yang dibikin buat fasilitas umum. Betul, Gila betul. banget. Benar. Kayak pantai apa gila itu. Investor nggak perlu diundang juga bikin konten sendiri jadinya. Iya kan? gitu. Jadi mau nggak mau kan viral dia. tuh. Benar, benar. Jadi dengan viral itu otomatis rokok-rokoknya kejual. Begitu rokok Betul. udah kejual, pasti rumah kejual. Iya, benar. Karena orang kan juga nggak mau dia tinggal di situ mau cari makan mau apa nggak ada kan. Iya. Begitu rokoknya kejual, ya rumahnya udah masih kejual. Iya. Kan gila sih ekspansinya itu kalau yang di pick gua. Gua recap yang pertama adalah harus ngelihat apakah company ini punya potensial untuk scale up dia punya bisnis. Revenue-nya bisa ditambahkan Betul. sehingga laba dia juga bisa nambah. Setuju. Kedua adalah mengenai manajemennya. Betul. Manajemennya baik atau enggak, Nah. ya kan? Kalau manajemennya berantakan susah juga ya. Iya. Terus yang ketiga data tentang si company ini. Jadi dalam arti publikasi press release medianya dia open nggak sih untuk publik? Benar. Kalau dia selalu tertutup juga bingung kita nggak Betul. bisa dapat data ya Iya. kan? Karena sometimes juga kan ada beberapa perusahaan ya kemarin gua baru dapat notif ya, gua kan pakai itu aplikasinya dia ada notifnya. Ini company kena red alert belum submit laporan keuangan. Oke, iya, iya. Ya kan? Hmm. Nah, gue lihat itu ada beberapa yang properti juga tuh, ya kan? Beberapa juga punya properti juga, yang dulu sempet, wah gila, sampai APH juga tuh gue sempet beli ya kan? Waktu gue beli masih murah, pas sudah tembus 500-an gitu gue jual habis itu sekarang ya di bawah 200, 300 gue udah nggak lihat lagi tuh gue list gitu. Dan kemarin gue lihat masuk indikator juga, top 10 juga, yang alert juga gitu, yang dalam warning lah, dan pantauan. Jadi saham ini kadang-kadang kita juga nggak bisa percaya juga kalau si pemiliknya si A, si B, si C nggak bisa jadi jaminan bener. Ya Itu cuman gue mungkin nambahin sedikit ya. Kan tadi ngomong tentang manajemen perusahaan. Iya. Ya cara paling gampang ikutin dia punya public expose, ikutin dia punya RUPS. Karena buat temen-temen yang udah pernah ikut, itu bisa ngerasain banget manajemennya bagus apa nggak bagus. Contohnya nih, gue nggak ngomong brand yang takutnya nggak enak gitu ya. Salah satu perusahaan bir di Indonesia yang IPO kan nggak banyak. Pas dulu gue ke RUPS-nya tidak disambut dengan begitu welcome, gitu. Kita bisa ngerasain feelingnya lah. Pas kita tanyain ke direkturnya juga ya nggak gitu mau jawab segala macam gitu loh. Tapi beda banget dengan Total. Total kan gue baru pergi nih bulan lalu nggak salah, gue baru ke RPS Total. Mereka punya gedung sendiri. Pas kita ke parkirannya, bapak mau mana? Bapak mau ikut RPS? Iya, dianterin segala macam. Jadi kita disambut banget kok. Pas pulangnya hujan, Pak mau nggak saya bantu payungin? Itu hal kecil sebenarnya. Ini bukan ngomong security BCA ya, ini security yang biasa. Cuman ya dia kelihatan lah orang mau perusahaan itu kelihatan manajemennya ya dari hal kecil seperti itu menurut gua sih gitu loh. Sama perusahaan yang gue bilang tadi biar tadi ya kita kita investor nih tapi kita nggak disambut nih gitu loh. Beda banget. Iya, soalnya itu kan pasti balik ya namanya. Mau bagaimanapun manajemennya itu kan dari top turun sampai yang low. Betul. Gitu loh. Betul, setuju Jadi banget. kalau dari atasnya kagak beres, pasti ke bawahnya nggak beres. Gue nggak bilang yang bagus pasti di bawahnya nggak Betul. bagus ya. Kita Pasti nggak tetap bisa ada 100% human gitu. error, pasti ada. Benar. Tapi at least kita akan kelihatan. Kalau semuanya rata-rata nggak beres, berarti emang dari atasnya nggak beres. Benar. Gitu loh. Karena ada faktor human error juga Ya. di situ. Oke, sekarang kita ngomong deh. Orang suka bilang satpam BC bagus. Ada loh satpam BC yang ngeselin juga. Ada. Gitu. Tapi kan persentasinya kecil. berapa banyak gitu kan, dia punya beberapa ribu karyawan, Yes. satu ya wajar lah. Betul, maksud gue itu tetap ada, tapi nggak all semuanya kayak gitu. Tapi Yeah. kalau all semuanya kayak gitu berarti karakter dari manajemennya emang Iya. circle dan ibaratnya culture dari company-nya udah begitu. Betul, setuju banget. Itu susah banget dirubah gitu. Itu susah banget ya. Di luar faktor masalah human error Yeah. yang tadi gue bilang gitu. Menarik banget. Nah, terus nih, gue mau nanya lagi nih. Ini pertanyaan yang cukup bisa dibilang apa ya, menggelikan, tapi ini yang digunakan sama banyak mentor dan pembicara saham di luar sana. Yaitu adalah lu modal 1 juta bro, lu bisa jadi miliarder di saham. Nah kalau menurut lu bisa nggak sih modal 1 juta gue mau jadi miliarder di saham gitu? Nih sering banget nih muncul. Kalau hanya modal 1 juta menjadi 10 miliar hampir tidak mungkin sepertinya.
Hampir tidak mungkin. Kalau 1 miliar? Dari berapa nih? Dari 1 juta ke 1 miliar? Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Kalau ke 10 juta masih bisa. possible ya. Nah. Berarti 10 kali masih possible. Masih ya? possible. Cuman yang mungkin kalau gue diajarkin dari beberapa mentor gue, ya kita harus punya namanya earnings power. Dimana yang tadi kita ngomong active income kita, ini harus gede dulu. Karena Koko misalkan invest tadi ngomong 1 juta, lu beggar deh. Lu beggar juga duitnya 1 juta jadi 2 juta. Duit gue misalkan 1 miliar, gue untung 10% deh. Udah 100 juta. 100 juta, ya kan? Jadi ya memang butuh modal yang menurut gue relatif sedikit besar supaya ya kita baik-baik setiap orang kan punya tujuan finansial yang berbeda-beda. Yes, betul. Ya menurut gue ya paling tidak gue pernah ngeliat nih kok setiap bulan nabung 5 juta jadi miliarder bisa. Dalam 3-4 tahun tuh bisa. 5 juta ya. 5 juta. Tapi bukan 1 kali 5 juta doang. Tadi kan ngomong 1 juta doang. Yes, betul. Ini 5 jutanya selama 3-4 tahun di full invest terus. Iya. Jadi waktu itu gue ketemu teman gue ya dia makan 3T. Tahu, tempe, toge. Selama 3-4 tahun akhirnya ya dia kebetulan beli saham yang tepat juga. Akhirnya saham terbang ya dia bisa jadi miliarder gitu. Cuman prosesnya ya bukan 1-2 hari gitu. Yes. Prosesnya ya bertahun-tahun. Dan itu bukan satu one time payment nih, ibaratnya bukan one time bukan. Kalau beda kalau misalkan nih dia 1 juta tapi rutin ya tiap bulan 1 juta 3-4 tahun mungkin nyampe ya. Maksudnya ada peluang. 1 juta pun masih berat kok. Sorry 1 miliar pun masih berat. 1 miliar pun masih berat. Masih berat. Walaupun dia rajin nih sebulan 1 juta 3-4 tahun gitu. Gue bikin video, ada 1 video gue mungkin udah bikin 2 tahun ya. Nabung 2 juta per bulan, mau targetnya 100 juta. Itu nggak gampang kok. Nggak gampang. Itu 2 juta konsisten loh. Mau 100 juta. Itu setiap bulan gue nabung loh. Video sengaja spesial buat konten itu. Cuman kalau kita ngomong hanya 1 juta, sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin ya. Kalau bisa mungkin ya Anda satu per 10 juta orang Indonesia yang mungkin seperti itu misalkan. Jadi peluangnya sangat kecil sekali. Iya, sangat kecil sekali. Beda ya kalau di properti lu modal 100 juta lu bisa caplok 10M. Modalnya bisa. Tapi nggak segampang itu. Emang nggak segampang, tapi maksud gue peluangnya lebih besar karena bisa pakai uang bank ya. Iya, benar. Tapi balik lagi nih, kita cerita juga ya di sini juga kan kadang-kadang orang suka ngegonggongin kan kayak lu beli properti nggak pakai modal, bener bisa, tapi untuk orang yang tadi lu bilang sudah punya aktif income-nya juga bagus. Betul. Bang juga baru minjemin. Iya, sekarang lu kalau bukan siapa-siapa, bapak lu nggak punya duit, siapa yang mau ngutangin lu? Betul. Dia juga takut duitnya dibawa kabur lu. Jadi jangan sampailah kemakan kayak gitu. Kasian juga kadang-kadang gue sama orang-orang yang suka dijanji. Makanya gue suka nyindir-nyindir tuh kayak lu ikut seminar beli properti nggak pakai modal. Tapi waktu gua tanya lu jawab lu belum punya properti. Padahal kan nggak pakai modal, kenapa lu nggak punya properti? Kan logiknya begitu. Kan nggak pakai modal, kenapa lu nggak punya sampai hari ini? Harusnya punya banyak. Harusnya gitu ya? Punya banyak dong, kan lu pakai modal gitu kan. Apalagi kalau sampai mentor dia bilang beli properti nggak pakai modal, tapi dia jual propertinya ke member ya, gue juga nggak habis pikir. Kalau nggak pakai modal ngapain lu jual ke member? Lu beli lagi aja kan nggak pakai modal. Beli seberapa banyaknya? Iya kan? Nah, ternyata kan nggak segampang itu. Benar. Karena ada faktor lain tadi lo bilang. Mungkin dia sudah punya bisnis, aktifnya bagus. Bang nggak ngelihat dia beli properti cost-nya lo. Iya, benar. Tapi dia lihat lo bisnisnya apa di belakang. Betul, setuju itu banget. Yang dia lihat. Dia minjemin lo bukan karena lo mau beli cost, karena dia lo minjemin lo karena lihat bisnis lo di belakang bisa bayar dia. Betul. Gitu. Dan gua pun ngerasain 2013 gue starting masuk invest properti ya, tapi belum full time kan 2017. Nyari kredit itu setengah mati bro. Masuk 15 bank nolak lu semua. Beda ya kalau kita bicara portofolio sekarang. Kalau portofolio sekarang kita yang milih bank. Betul, setuju. Tapi bank yang kita mau lirik kan juga nggak banyak sebenarnya. Yes, betul, karena nggak semua mau biayain properti kosan ini kan, baru ada beberapa bank doang lah. Nah, waktu itu gue masuk semua bro, baik yang dari papan atas, papan bawah sampai nggak ada papan gue masukin kayak BPR, koperasi gue masukin bro. Yang bunga yang tinggi pun ya. Gila 14-15%, gue cuma di tengah juga bro. Gitu loh. Karena saat itu memang nggak ada portofolio yang bisa bikin orang banget trust sama kita. Iya. Nah kalau sekarang gampang banget.
Betul. Bang welcome tiap hari nelponin lu. Bener. Pak, kapan mau ngambil akuisisi? Ya sekali-sekali oper dong kreditnya ke kita, ya kan? Bagi-bagi. Ya dulu gua bagi lu nggak mau. Gitu ya. Jadi semua ada progresnya kalau menurut gue. Betul, setuju banget. Semua ada progresnya. Gitu. Nah, kalau menurut lu nih, apa sih lu ada saran nggak buat pemula-pemula saham yang baru mau masuk investasi di dunia saham? Ya nggak usah kita cerita dia 1 juta jadi 1 miliar, tapi at least dia bisa mulai starting tapi nggak kena ketipu gitu. Jadi kalau tadi kan kita nanya lu cara memilih saham yang baik, ya kan? Nah sekarang gimana supaya dia nggak kena tipu? Karena banyak juga loh, gue perhatiin ya saham itu kayak dibuat kayak di frame gitu loh. Seolah-olah saham ini bagus, baik dengan narasi yang bagus, ya kan. Terus mungkin manajemennya dibuat orang-orang yang terkenal, influencer dan lain-lain. Sebenarnya sahamnya nggak bagus. Nah, ada nggak lo saran biar kita tuh nggak masuk duit ke saham yang kayak begitu? Belajar kok. Belajar sebenarnya ya belajar ya. Aku juga ngomong, maksudnya gue aja ikut banyak kelas juga gitu ya. Walaupun yang nggak semuanya bagus, tapi kan maksudnya gue belajar juga, gue milih-milih, maksudnya yang portfolio mentor gue pilih yang kelihatan duitnya gitu loh, yang sudah sukses dan sudah lebih lama daripada gue. Otomatis kan makan garamnya, makan nasinya lebih daripada gue gitu kan. Jadi gue tahu oh ternyata hal-hal apa aja yang mungkin gue nggak perlu bayar uang sekolah lagi gitu. Walaupun realitasnya pas kita udah tahu ilmunya, pas kita praktek nggak segampang itu gitu. Pasti kecemplung di dunia properti juga begitu. Iya, pasti ada uang sekolahnya, dan ya menurut gua belajar lalu makin cepet masuk, menurut gua lu makin akan cepet mengerti apa yang gua maksud gitu loh. Karena setelah gua bilang ini, kayak kenapa gua nggak beli saham Demas, itu gua juga beli sendiri dalam diri gua sendiri. Ya oke lo dividennya bener, cuman duit lu jadi di situ doang. Stuck. Permasalahannya kan setiap orang punya targetnya. Misalkan target gue di 20%. Kalau 27% kan 3 tahun bisa beggar. Misalkan 1 miliar nih, berarti kalau kita setahun 27%, dalam 3 tahun duit kita bisa di 2 miliar. Gitu kan. Masalahnya kalau kita taruh dividen yang cuma 6% 7%, ya kapan kita portfolio kitanya bertumbuh gitu kan. Ya balik lagi ke tujuannya. Kalau tujuannya mungkin cuman aktif income yang udah gede, cuma buat dividen aja, ya it's okay. Cuma kalau gue pribadi, kenapa gue mau all in, ya karena ya gue pengen gedein portfolio di saham gue aja sebenarnya. Gitu. Jadi tetap ya, mau industri apa aja sebenarnya memang sih ya. Sebenarnya kadang-kadang gini, mindset orang itu buat belajar ya, terutama di Indo ya, gue perhatiin ya, masih sangat kecil sekali bro. Karena mindset mereka adalah, ngapain gue bayar buat ikut sebuah seminar, workshop, komunitas dan lain-lain? Karena mereka melihat hanya ilmunya aja. Mereka lupa di dalam sana ada network. Betul. Iya kan? Pengalaman pahit orang. Iya kan? Itu yang orang nggak pernah lihat, karena orang selalu fokus dia join satu tempat. Kenapa? Mahal lah. Karena dia lihat cuma apa? Ilmu doang. Dia selalu berpikir ilmu itu gue bisa dapat di YouTube, benar, tapi pengalaman orang nggak dibagi di YouTube. Betul, makanya kayak gue dulu ikut kelas Ko Iman juga kan, gue maksudnya juga nggak murah ya sebenarnya ya kan, dibanding kelas yang lain kan. Ini kan kelasnya kan 10 juta, benar, belasan juta ya kok ya. Sekarang banyak yang lebih mahal dari gue. Mahal ya. Jadi ya waktu gue pilih kelas, gue pikir ya karena waktu itu ada beberapa pertanyaan yang gue pengen tanya. Nah setelah gue ikut kelasnya, gue terjawab lah. Jadi ya makanya kan, jadi kita bisa ketemu, bisa ngobrol, gue ada kenalan, gue bisa tanya lebih dalam lagi. Nah ya sama juga di saham kan, banyak yang hal-hal kita nggak tahu, kita belum punya pengalamannya. Kalau kita nanya sama orang yang udah pernah ngalaminnya, bagi mereka ya sebenarnya hal yang gampang. Susah itu karena kita belum tahu aja. Iya betul kan. Kalau udah tahu mah gampang sebenarnya. Iya sekarang kayak gini deh, banyak orang yang suka ngechat gue ya, karena kan gue udah ikut beberapa community. Beberapa juga dari mereka kan banyak yang kenal anak-anak member KSI gue, ya kan. Setiap kali mereka ketemu anak KSI, mereka konsul, pasti mereka suruh dia chatnya ke gue, suruh join ke KSI kan. Nah, waktu dia chat ke gue, mereka tuh kayak nggak percaya mereka itu belajar dan sukses karena dari KSI kita ngajarin. Jadi sebenarnya di KSI itu yang bikin anak member gue sukses itu bukan gue, tapi si anak membernya sendiri praktek. Oh iya pasti. Gitu. Karena lu punya teorinya tapi lu nggak praktek sama juga. Yes, makanya gue nggak pernah minta testimoni di kelas, gue nggak pernah.
Karena gue tahu yang tadi lu bilang, sometimes di kelas lu belajar fun dan bagus, waktu lu jalanin nggak seindah itu, men. Benar. Itu that's why kenapa gue juga suka masih kayak kasih support lu, ada kopdar online, offline, lu bisa konsultan. Karena gue sendiri ngalamin, bro. Gue ikut seminar properti, beli tanpa modal. Selama 6 tahun gue nggak punya properti, bro. Itu bener-bener shit banget gitu. Gue ngerasa gue yang salah. Ternyata bukan gue yang salah, program belajarnya yang kurang maksimal. Bukan salah ya. Program belajarnya benar, tapi kurang maksimal. Karena apa? Karena ternyata gue tahu, oh ternyata problem itu ada waktu lu praktek, bukan di kelas. Betul. Waktu di kelas mau fine, kenapa? Karena lu simulasi, ibarat lu kayak main bom-car, ya kan? Lu cuma main di time zone begini, mobil lu tabrak kamu, coba lu jalan, lu tabrak mati, ditabrak kontainer. Gitu loh. Jadi gue belajar dari situ, oh berarti gue harus bikin kayak sini konsepnya berbeda. Makanya ada praktek lapangan, ada visit jalan, supaya supaya mereka bisa dapat gambaran, oh yang kayak gini tuh sistemasinya, implementasinya di kosan seperti apa. Nah, karena modulnya benar, anaknya praktek, maka persentase kesuksesannya lebih besar. Itu yang sebenarnya bikin kenapa banyak ya anak ASI kan banyak juga tuh yang loncat-loncat tuh ikut seminar A, B, C, dan E. Ujung-ujungnya berlabuhnya sakitnya semua adanya di gue. Kita yang beresin, ibaratnya udah gagal operasi di tempat lain, operasi terakhir di kita yang beresin operasi yang gagal gitu. Nah, gue banyak banget dapat klien-klien juga yang kayak gitu. Kenapa? Bukan karena kita jago, enggak, benar yang lu bilang, karena kita udah ngalamin lebih dulu. Ya, benar. Itu aja. Benar. Ibarat kalau lewat jalan tikus, kenapa lu tahu jalan tikus ini bisa tembus ke sana? Karena gue kemarin udah lewat jalan sana, tikusnya di situ. Betul. Makanya gue tahu. Kalau gue belum pernah lewat jalan situ, gue juga nggak tahu, bener gak? Benar. Ya kan sama kayak tadi lah, lu kasih gue insight juga. Selama ini kan gue so far nggak pernah kepikiran masalah capital gain-nya karena sekian persen. Gue nggak pernah kepikiran. Gue mindsetnya gini, masuk saham. Gue punya properti kan masih kredit semuanya, KPR. Jadi mindset gue hanya gini, gue dari kredit ini bayar cicilan, biasa gue ada surplusnya memang nggak besar, bisa 2 juta, 3 juta, atau 5 juta. Gue berpikir kalau itu gue masukin tabungan, itu udah pasti nggak bakal naik duitnya, ya kan? Cara satu-satunya adalah waktu itu sebelum zaman Bitcoin ya, cara satu-satunya adalah gue masuk ke saham. Karena di saham itu gue punya potensi, duit yang gue tabung cicil-cicilan nih akan bisa jadi DP buat beli properti kos gue berikutnya. Jadi mindset gue tuh sesederhana itu. Tapi yang ngomong dividen itu ya, itu nggak sepenuhnya tuh jelek. Tapi ngomong misalkan tadi ngomong PTBA kalau beli di 1.900 di tahun 2020, gue lupa 2020 2021 gue beli 1.900 juga. Cuma gue udah jual di 3.000-an. Nah, kalau misalkan sampai hari tidak jual, dividen didapat sampai sekarang 2024 itu sebenarnya sudah balik modal. Yes. Nanti misalnya kok invest 100 juta nih, dividen yang dibayarkan itu udah 100 juta juga. Sudah lebih. Karena di tahun berapa, 2022 atau 2023 tuh dia sempat baginya gede banget. Iya. Nah artinya nanti ke depannya dividen yang dibagikan itu adalah free buat kita. Yes. Betul. Gitu loh. Jadi dia mau jungkir balik, perusahaan mau jadi apa, dividen kecil udah nggak peduli karena gue udah balik modal. Yes, jadi sebenarnya tidak semua ngomong yang seperti dividen itu jelek. Ya, gitu. Tapi yang seperti PTBA itu juga langka gitu, nggak banyak. Iya betul. Makanya kan gue sekarang dari duit hasil dividen itu gue gulung-gulung, rumahnya udah ratusan juta juga, maksudnya dari hasil nabung. Berarti gue nabung dari 2021 gue masuk pas pandemi 2021. Berarti udah hampir ya mau 3 tahun lah jalan, lumayan udah berapa ratus juta, tinggal nunggu ada yang meleduk bisa buat DP kosan. Gue pindahin karena gue dari awal memang bukan industri gue bukan saham. Iya sama, gue juga mungkin orang nanya gue, lu nggak nambah kos lagi ya, kalau ada yang bagus ya beli, dan bagus dan murah ya. Iya. Ya kalau nggak ada ya gue masih difokus di saham aja. Iya sama, jadi gue di saham itu ibaratnya kayak gue buat nabung cash profit gue yang selisih surplusnya itu dibanding gue taruh di tabungan dan deposito yang ibaratnya ya gue tau lah nggak mungkin growth peluangnya. Kalau ibaratnya di sini tuh gue kayak reksadana, tapi gue cairinnya nggak susah, klik tombol cair, liquid gitu loh. Nah, paling gue kena cut loss doang kan. Kalau anggap pas lagi turun gue cairin, kayak kemarin gue sempet ada cut loss. Ada beberapa saham gue cut loss, kayak S1 gue sempat cut loss juga tuh. Naik kok. Naik, cuman waktu itu kan gue cut loss dulu, pas yang di bawah dia turun lagi tuh gue beli, yang sampai sipet tuh gue beli. Nah sekarang udah 800-an tuh. Nah, gue masih pegang. Nah S1 hari ini salah satu saham yang juga diinfokan, datanya kita bisa dapat.
Yes. Gue suka kayak Akbar itu juga, ya maksudnya dia bisa ngomong nih, oh sekarang kita punya SSG itu sales same store growth-nya lagi berapa persen, di Jawa berapa, di luar Jawa berapa. Ini nggak semua perusahaan yang mau share kayak gini. Yes. Karena manajemennya memang bagus, karena gue udah ketemu presidennya waktu di kantor kawan lama grup, kita sempat main yang ya study tour lah ibaratnya ya di company dia, bagaimana di jalan building company-nya, sejarah company-nya, terus top manajemennya siapa aja yang megang di grup ini siapa. Dia kasih tahu dia punya, dan ternyata dia main properti juga. Gue baru tahu. Dan propertinya bukan dia beli building gedung yang dia bikin living world gitu-gitu, bukan ya. Tapi dia punya hotel, punya villa. Ternyata gue pun baru tahu waktu main ke tempat dia, presiden ngomong saya ada villa di Bali ini. Oh, brand ini ternyata. Kalau Konglo mah semua juga di Invesco kayaknya. Iya. Enggak, maksud gue kita kan selama ini gue berpikir dia modal mainnya kan mirip kayak Lipo. Oh iya. Dia bikin satu gedung, di dalamnya dia masukin dia punya bisnis. Oh iya. Kan kalau dia kan masukin Informa, software, toys, terus Chatime gitu-gitu kan. Nah ternyata enggak itu, ada lagi ternyata. Gue baru tahu gitu loh waktu itu. Oh berarti kuat juga gitu. Ginako. Iya, kita baru tahu. Oh ternyata ini grupnya dia gitu loh. Baru tahu gue. Gue pikir tuh dia cuma bikin mall doang lah, ibaratnya. Ternyata nggak ada homestay juga di situ langsung. Menarik banget. Terus apa nih saran lo kira-kira buat teman-teman yang mungkin masih bekerja? Apakah bekerja itu kalau dapat duit mendingan healing atau mendingan dia investing? Kalau saran dari lo? Kalau saran dari gue ya, kalau gue merasa orang yang telat invest. Lu orang yang telat invest. Karena gue lihat anak-anak sekarang umur 20-an itu asetnya jauh di atas gue. Tapi gue nggak ngomong semua ya memang. Cuma ada beberapa yang ngeliat gue kayak zaman 20-an gue lagi ngapain gitu hidupnya. Kok di orang sekarang udah sehebat ini gitu sekarang gitu kan. Tapi memang gue nggak ngomong semua gitu ya. Cuman gue pikir ya kalau bisa kemungkinan lu mulai lebih awal, kenapa tidak? Nah, karena kalau healing itu lu di umur 30, umur itu masih bisa. Dan nanti kalau portfolio udah besar, duit udah banyak, ya lu tinggal mau nginep di Westin, mau nginep di Lechem, ya bagi lu itu duit kecil gitu loh. Sekarang bagi lu tuh duit gede, lu mungkin harus setengah bulan gaji lu buat tinggal di situ. Mendingan lu invest ke diri lu sendiri, lu belajar ilmunya, lu gedein income, nanti ya tunggu lu udah income yang gede, bagi lu ya main KNM biasa aja gitu. Itu juga goal yang gua pengen capai secara finansial ya. Jujur gua sendiri saat ini kalau ditanya apakah mencintai pekerjaan aktif, sekarang gua sudah nggak begitu mencintai pekerjaan aktif. Dulu gua tuh 2011 sampai 2017 tuh gua main banyak di online shop. Zaman-zaman Kaskusen masih FJB itu gua udah jualan di situ, online shop COD lewat Rekber segala macam, Rekber Kasus kan waktu itu. Nah, waktu gue masuk di bisnis properti cost, memang gue sudah suka karena pasif, karena gue orangnya males kan. Gitu. Tujuan kenapa gue masuk pasif karena gue orangnya males gitu. Nah, tapi gue nggak suka bisnis properti cost. Waktu gue cuma punya satu gedung. Karena gue ngerasa gue compare dia. Jadi gue paham banget nih kenapa orang ditanya kenapa lu nggak masuk industri properti sewaan. Kita nggak ngomong kos ya, bisa apartemen, ruko dan lain-lain. Karena mereka menganggap dapetnya kecil, benar kecil. Benar. Karena jumlah lu masih kecil. Itu yang kita orang nggak tahu. Waktu gue masuk pertama, gila, gue dapat ratusan juta di online shop. Masuk bisnis kok 10 juta, males banget bro. Karena duitnya nggak kelihatan. Benar. Gitu. Begitu duitnya setara dengan online shop, gue udah males online shop. Kenapa? Karena di online shop gue kerjanya banyak. Di bisnis kos gue kerjanya dikit. Cuman berapa hari sama kalau ada perbaikan. Karyawan lebih dikit. Iya. Karyawan lebih dikit, nggak banyak drama karyawan keluar masuk turnover. Satu gedung cuma butuh 1, 2, maksimal 4 orang. Ya adalah ini gedung yang sekarang gua kelola cukup gede, butuh 6 orang lah, karena ada security segala macam kan. Tapi dengan omset gua 6 orang, itu setara dengan gua kelola 30 orang di dalam bisnis online gue. Iya, benar-benar. Gila. Belum persaingannya lagi. Betul. Belum ntar nafinya dinaikin. Betul. Aduh, gua mikir gila. Hebat orang-orang yang melakukan bisnis aktif, jujur, karena gue semenjak udah kenal pasif ya, gue tuh udah males banget masuk industri yang ibaratnya gue harus effort banyak banget ya. Gue lebih suka bisnis yang sekarang
SDM-nya dikit, bisa pakai teknologi kalau nggak pakai peralatan. Ya kalau orang yang ngalamin COVID tahu lah SDM itu tiba-tiba fixed cost lu keluar, temen kan ya fixed cost salah satunya karyawan gitu kan. Yes, betul. Fixed costnya keluar tapi income lu nggak ada, gimana? Yes, produksinya nggak bisa jalan soalnya Iya, kan. Karena jujur ya, bahkan temen gua sendiri ya, orang yang ya ibaratnya menurut gua dia orang yang cukup sukses lah, karena income per bulannya itu udah miliaran dari dia punya bisnis ya. Waktu pandemi dia tuh benci banget bisnis kos. Dia punya bisnis kos 200 pintu bro. Jadi itu bisnis kos buat uang saku bininya jajan. Ya, ratusan juta lah per bulan. Dia bilang bisnis kos itu sampah. Pas pandemi, gua ketemu dia tuh selesai pandemi, dia bilang lu tau gak bro, bisnis yang gua sampah-sampah ini tuh itu yang ngasih gua makan hidup selama pandemi. Karena bisnis yang lainnya mati. Bisnis kos dia masih jalan karena dia kan ada beberapa kayak resto, skincare dan lain-lain nggak bisa production. Sekarang mau produksi nggak ada yang beli barang. Benar. Pengiriman barang segala macam stop semua. Nggak bisa, lu mau COD ketangkap karena PSBB, denda lebih mahal. Mau jalanin pabrik produksi nggak bisa kena segel, izin dicabut. Mati. Cuman bisnis kos yang masih dia makan selama pandemi 3 tahun. Gila kata dia. Bisnis yang gua hina-hina dia ngasih gua makan kata dia. Jadi dari situlah dia mulai nambah bisnis kos juga. Ya, tapi semua bisnis pasti ada plus minus. Yes, betul. Semua bisnis kita nggak bisa bilang ini sama lah kayak saham lu sekarang bilang saham jelek. Ada orang yang sukses dari saham. Benar. Gitu loh. Nggak bisa. Setuju banget. Memang ya semua industri itu pasti ada plus minus. Pertanyaannya adalah apakah waktu lu masuk sana lu akan jadi yang bagus atau yang jelek? Betul. Untuk jadi yang bagus, apakah lu sudah menemukan orang yang tepat yang masuk industri sana dan bisa keluar sukses? Ya, bukan masuk doang nih. Banyak orang masuk industri bisa masuk tapi kagak bisa keluar. Betul. Ada juga yang habis masuk kecemplung, mati, tenggelam, habis lah ibaratnya duitnya. Ada juga. Nah, tujuan kita adalah kayak gue masuk ke saham juga sama kayak gitu, harus belajar mana yang bisa masuk, mana yang bisa keluar gitu. Menurut gua sih itu sih. Ada pesan terakhir? Cukup kayaknya. Cukup ya? Oke, guys, paling gitu dulu dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Bye-bye. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.